Dua-duanya itu lagi coba diajukan protes, tapi AFC akhirnya mengatakan bahwa protes tidak diterima. Apakah hal ini tuh sebenarnya menandakan kita di politik sepak bola internasional positioningnya lemah? Lebih mungkin lo preventif dulu di awal daripada lo akhirnya menyesal di akhir. Lo cuma bisa bilang ya kita sudah berjuang maksimal, kita sudah minta maaf dan kita akan mencoba melayangkan protes setelah ada kejadian. Apakah ini banyak banget yang cocokologi bahwa karena kita kan melayangkan komplain ya ke AFC, tapi balik lagi bahwa ternyata Presiden AFC itu berkewarganegaraan Bahrain. Jangan pakai wasit Timur Tengah ketika menghadapi lawan dari Timur Tengah. Memang duga-duga atau cocokologi akan selalu ada. Pertanyaan konyolnya, kalau kita dipimpin wasit dari ASEAN, apa Malaysia akan membela kita? apa Vietnam akan membela kita? Kan belum tentu juga. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola pakai nalar. Bersama saya Nala Sistrina, Mas Sabto Haryo, dan juga Panji Suryono. Sur, halo. Woi, Pan Nomor dari Sur. kesana semua sih, ada apa di sana? Ada layar ternyata. Ada wasit. Pan Sur. Ada wasit. Wow. Tapi ngomong-ngomong soal wasit sih memang pembahasan kita hari ini nggak jauh-jauh ya Betul. dari wasit. Karena tema kita hari ini adalah dicurangi wasit, Indonesia lemah di Federasi Sepak Bola Internasional. Apakah iya begitu? Kita akan bahas bersama hari ini tentunya, tapi kita bahasnya santai-santai aja. Hari ini kita bahasnya nggak pakai otot, enggak. Pakai nalar. Pakai Nalar. pakai nalar kita bahasnya. Nah, Mas Sabto dan Kak Panji, seperti yang kita tahu ya, wasit saat kita melawan Bahrain, Ahmad Alkaf menjadi salah satu yang paling disorot sama netizen kita ya. Karena kita hasil akhirnya ditahan imbang oleh Bahrain, apalagi dengan permasalahan waktu 90 tambah 6 sama dengan 99 itu gitu ya. Nah, apakah ini banyak banget yang cocokologi bahwa karena kita kan melayangkan komplain ya ke AFC, tapi balik lagi bahwa ternyata Presiden AFC itu berkewarganegaraan Bahrain. Betul. Banyak banget cocokologinya nih. Gimana menurut Mas Sabto dan Kak Panji mengenai cocokologi ini? Apakah logis nggak sih sebenarnya? Logis apanya nih? Kalau ngomong cocokologi sebenarnya nggak logis pasti ya. Karena cocokologi ya. Cocokologi. Tapi emang kalau kita akhirnya dapat wasit asal Timur Tengah, WAFF, itu bukan sedikit bisa dimaklumi ya. Dalam artian, di grup kita ada Jepang, ada Australia, ada China. Artinya kita tidak mungkin mendapatkan wasit-wasit dari Jepang, dari Australia, dan juga China. Ini kan wasit-wasit yang kualitasnya cukup bagus. Tapi kita tidak mungkin dipimpin oleh wasit-wasit dari negara-negara ini, karena mereka tergabung di grup yang sama dengan kita gitu. Lalu, kalau kita bicara kemarin wasit terakhir lawan Bahrain, dipertanyakan, tapi kan sebelumnya kita lawan Arab Saudi, wasitnya asal Jordania. Betul. Lawan Australia, wasitnya asal Qatar. Kemarin wasitnya asal Oman, dan kemarin wasitnya lawan pas China asal Uni Emirat Arab. Semuanya dari WAFF atau Asia Barat, yang dimana wasit-wasit dari Jazirah Arab ya. Jadi kalau kita bicara yang dari Jordania kok bagus-bagus aja. Lalu ketika lawan Qatar, Australia pun Qatar cukup oke juga. Kemarin bagus banget ketika lawan China. Jadi nggak melulu wasit-wasit dari sana tuh akan bisa dibilang pasti merugikan kita gitu. Pasti ada kacamata di mana kita ngelihat wasit merugikan. Bahkan wasit dari Prancis, ketika lawan Guinea, itu kan Olimpiade ya. Kualifikasi Olimpiade itu dianggap sangat merugikan kita gitu. Tapi kan dia wasit yang udah mimpin Liga Champion, wasit udah mimpin Piala Dunia, Piala Eropa. Ini wasit yang betul-betul luar biasa dari sisi kualitas gitu. Tapi nggak menjamin juga dari pandangan kita bahwa dia ternyata berat sebelah terhadap lawan yang kita hadapi gitu. Cuma kan zaman sekarang ada VAR. Apapun yang terjadi akan bisa direview oleh VAR. Kalau ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak netral, ada VAR yang untuk bisa memperbaiki itu. Jadi kita tetap harus melihat juga, jangan secara naif kita bermain dan kita tahu di level tertinggi detail-detail itu matters ya Ji. Jadi sebuah keputusan di mana kita nempelin body ke orang itu udah menjadi sebuah pelanggaran. Perkara orang itu akan guling-guling setelah nempel sama kita, itu kan di luar kendali kita gitu. Cuman kita nempelin body di lawan, itu sudah menjadi sebuah pelanggaran. Walaupun soft, tapi tetap itu menjadi sebuah pelanggaran. Nah, itu yang harus sekarang tuh mulai kita hindari, kita pelajari. Jangan sampai keputusan-keputusan yang kayaknya bakal kena pelanggaran nih kalau kita melakukan ini, itu jangan sampai kita ngambil risiko untuk melakukan itu. Ya kecuali memang
professional foul yang harus lo melakukan sebuah pelanggaran tanda kutip tebasan gitu yang harus kita lakukan, yaitu perkara lain gitu. Cuman yang tipis-tipis itu kita harus sudah mulai mempelajari. Kalau itu nanti akan menjadi pelanggaran buat lawan. Kita anggap ya ilah ditempel doang pelanggaran, ya itu tetap pelanggaran, orang tangan kita nempel ke mereka gitu. 2 body lawan 1 orang itu sebuah pelanggaran. Jadi ya dari situ sudah harus kita pelajari. Cuman kalau kita melihat sejarahnya wasit-wasit asal Asia Barat itu merugikan kita, ya boleh kita melakukan protes. Kita jangan dong dapat wasit dari sini. Sejarahnya kita sering dirugikan oleh wasit-wasit dari sini. Kalau kita bertanding, coba wasitnya asal Asia Timur misalnya, yang bisa yang tersisa kan ke Korea Selatan. Kita bisa dipimpin oleh wasit dari Korea Selatan. Dari Asia Selatan, kita bisa dipimpin wasit asal India. Dari Eropa Tengah, kita bisa dipimpin wasit asal Uzbekistan, Turkmenistan, kayak gitu-gitu. Jadi kan masih ada opsi gitu. Kalau kita ingin menghindari wasit-wasit dari Arab yang dinilai sering merugikan kita, ya kita harus mulai bersurat bahwa kalau kita bermain, jangan dong kita dikasih wasit dari daerah sana. Ya karena memang itu tadi udah dijabarin sama Mas Aryo, kalau kita di 3 pertandingan, ibaratnya kan ada 1 gitu memang yang kita duga atau kita karena kita dengan keadaan emosi langsung bilangnya ada permainan kan. Tapi memang susahnya kalau kita selalu bilang nggak boleh ada wasit Timur Tengah, berarti ya sudah menutup banyak kemungkinan. Sementara negara Arab itu, negara Timur Tengah banyak banget gitu kan. Jadi agak sulit jika memang mengerucutkan kepada jangan pakai wasit Timur Tengah ketika menghadapi lawan dari Timur Tengah. Memang duga-dugaan atau cocokologi akan selalu ada, Noella. Kita tahu bahkan FIFA juga pernah terlibat kasus korupsi gitu kan, sampai korup-korupnya, bahkan seorang Sepp Blatter yang dulu terkenal sebagai orang yang berkuasa ternyata ada main di sana. AFC pun juga dulu Bin Hammam juga ada praktek korupsinya yang memang akhirnya selalu membuat kita berpikir kecurigaan di saat ada keputusan yang tidak berpihak kepada kita. Tapi gue sekarang lebih melihat kepada kemarin media-media Jepang yang lebih berpikir selamat datang di AFC gitu. Lo harus ketika lo bisa bersanding sama mereka, lo bisa menjadi langganan, lo sudah membiasakan diri di lingkungan ini. Lalu ketika lo bisa melewati rintangan ini, ya lo berarti lo udah sekelas tim Piala Dunia gitu kan. Nah, jangan kasih kesempatan untuk mereka membuat kita peluangnya tipis untuk bisa ditentukan oleh keputusan-keputusan kontroversial gitu kan. Makanya menang secara meyakinkan. Makanya mungkin kemarin ada juga yang pandangan yang benar juga, kalau kita kemarin peluang counter Witan itu bisa menjadi gol tidak lama mengambil keputusannya, kita bisa killing the game kan. Sebenarnya kita bisa menghindari kejadian-kejadian itu kalau kita dari kitanya sendiri bisa bermain lebih decisive lah. Tapi memang balik lagi, sometimes situasi-situasi yang memang tidak menguntungkan, yang terlihat memang seperti sebuah konspirasi, membuat kita pasti akan membuat emosi ya. Ada baiknya mungkin kalau bisa preventif, itu tadi Mas Ari bilang, kenapa kalau lawan tim Timur Tengah bisa nggak dari awal kita request lawan wasit yang memang bukan dari negara serumpun gitu kan. Tapi kan memang chance-nya itu kan susah gitu, karena memang secara rules nggak ada yang mengharuskan seperti itu kan. Selama lu bukan wasit dari negara yang lo lawan, bebas-bebas aja gitu kan. Jadi memang atau satu grup. Ya, atau satu grup. Jadi memang by the rules-nya tidak menyalahi aturan. Itu yang menurut gua susah untuk bisa mengakali dari sisi itu ya. Makanya sekali lagi kita harus bisa bermain lebih meyakinkan, kita lebih introspeksi sama kita sendiri, yaitu menghindari kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa dicurangi. Itu aja sih paling. Pertanyaan konyolnya, kalau kita dipimpin wasit dari ASEAN, apa Malaysia akan membela kita? apa Vietnam akan membela kita? Kan belum tentu juga, belum otomatis seperti itu gitu. Jadi tetap ada hal-hal yang pasti dinilai kontroversial oleh masing-masing kubu. Ini kita melihatnya itu kontroversial, tapi sisi lain kan mereka melihatnya itu bukan sebuah hal yang kontroversial. Jadi balik lagi, sebuah keputusan wasit itu pasti 50-50 yang selalu gue cerita ya. 50 pasti ngarah ke sana, 50 pasti ngarah ke sana, sehingga kita tidak bisa melihat 100% begini karena pandangan wasit. Setiap wasit berbeda pasti punya keputusan yang berbeda. Nah, situasi yang diduga, kita bold nih ya, diduga merugikan kita ini kan sebenarnya kayak tadi Mas Hato sama Kak Panji bilang, ini bukan cuma sekali, kayak pas kita melawan Gini di playoff Olimpiade juga kita diduga dirugikan gitu ya. Apakah hal ini tuh sebenarnya menandakan kita di politik sepak bola internasional positioningnya lemah? Ya mau gimana, maksudnya secara kekuatan sepak bola juga kita masih
bisa dibilang negara yang berkembang lah, walaupun kita sudah punya kantor FIFA gitu ya. Tapi ya memang ya dari sisi kosmetik ya, bukan? Bukan, itu V. Ini secara daya antusiasme animonya ya mungkin kita sekarang sudah mulai dipandang, tapi kan secara ranking, secara liganya, secara pemainnya kita bisa dibilang ya masih anak bawang lah untuk di kancah internasional. Terlepas dari sekarang kita sudah mulai berkembang, bukan berarti kita sudah punya kuasa untuk bisa melakukan protes yang langsung diterima sama AFC maupun FIFA kan. Mereka sudah melayangkan juga protes ke AFC, ditolak. Kita melayangkan protes juga ke FIFA, katanya suruh berurusan dengan AFC juga gitu kan. Artinya kita sudah mencoba itu secara by prosedur. Memang memang sulitnya kita tidak bisa membuktikan secara terang-terangan dengan bukti kecurangan apa yang terjadi yang dilakukan, yang memang yang kalau soal yang si Alkaf itu kan memang secara by the rules-nya dia bisa menambahkan waktu, tapi memang banyak pertanyaan kan kalau dari situasi yang terjadi, dari urgensi dan lain-lain, kok dia bisa menambahkan 3-4 menit dari waktu 96 menit itu. Ya itu aja yang paling bisa kita pertanyakan, tapi kan kalau dari si by the rules-nya sulit untuk bisa menangkap atau menyalahi atau menuduh dengan bukti yang kuat gitu Nala. Nah, dari beberapa kontroversi yang ada gitu ya, yang sejauh ini pengalaman, apakah emang membuktikan bahwa kita tuh Indonesia tuh perlu aktif di organisasi sepak bola internasional kayak AFC ataupun FIFA, atau bahkan kita perlu menaruh perwakilan kita di sana? Iya, itu kan pasti dipilih ya kalau untuk menjadi perwakilan, petinggi atau exco itu kan pasti ada dipilih, ditentukan nanti dari negara-negara mana. Cuman in order supaya bargaining power kita tuh mulai kuat, ya kita harus melihat dari bawah dulu. Kita harus melihat bagaimana klub-klub kita punya prestasi yang bagus di kancah regional. Ketika kita dianggap remeh dalam artian liga lo masih kayak gitu, lo kalau main di Liga Champion Asia lo nggak serius, lo nggak ngirimkan squad. Liga 1 malah multi. Lo nggak ngirimkan squad terbaik gitu. Gimana kita mau naik peringkat dari sisi liga sehingga dianggap sebagai negara ini serius nih sepak bolanya. Thailand kan begitu dihormati dalam artian kita bicara di Asia Tenggara karena mereka berprestasi. Di dunia aja liganya ini nomor 6 apa nomor 7 10 besar lah kalau untuk liganya ya di Asia ya. Jadi kan sebuah hal yang harusnya sudah mulai kita seriusi. Ketika lo tampil di level antar klub, ya lo harus serius. Jadi perlahan-lahan. Kita kan dulu mainnya di Liga Champion. Pada saat itu, kita dalam tanda kutip lebih dihormati gitu. Tapi sekarang ketika hanya dapatnya di AFC doang, AFC Cup. Sekarang Liga Champion 2, jatuhnya kan di level keduanya. Sepak bola Indonesia levelnya masih di situ. Kan anggapan orang kan seperti itu. Tapi kalau kita serius, kita berprestasi di level antar klub Asia, otomatis secara kualitas tuh akan dilihat bahwa sepak bola Indonesia emang sedang berkembang, emang sedang baik. Mereka butuh perhatian yang lebih gitu. Nah, otomatis dari sisi lain pun akan naik gitu. Wasit-wasit kita akan lebih diperhatikan, posisi kita, bargaining power kita itu akan lebih diperhatikan di kancah regional itu sendiri. Ya minimal kita sekarang sudah mencoba ke sana kan, mulai bertahap semakin proses serius membesarkan sepak bola kita di kancah internasional dengan adanya kantor FIFA, karena kita ingat kalau dulu, seingat gue tuh FIFA pernah mencoba mempromot atau menaikkan di Cina dan juga India, tapi nggak begitu works karena ternyata antusiasme di sana tidak sebesar harapan mereka sebagai industri gitu ya, karena kita tahu mungkin di Cina banyak olahraga lain yang juga nggak kalah hebatnya untuk bisa menjadikan prestasi, jadi mungkin fokusnya pemerintah maupun juga antusiasme masyarakatnya lebih fokus kepada olahraga lain. Begitu juga di India kan juga ada kriket juga dan olahraga lain yang bikin akhirnya secara antusiasme masyarakat ternyata nggak sebesar Indonesia. Nah, Indonesia ini lagi dicoba sama FIFA. Secara antusiasme masyarakatnya sudah besar gitu. Tinggal bagaimana kita sudah perlahan membuktikan tadi yang Mas Aryo bilang dari sisi grassroots-nya, liganya kita naikkan, berprestasi juga di liganya. Dan di timnas ini kita juga perlahan sudah mulai menjadi pusat perhatian dunia juga. Bahkan media-media Eropa sudah mulai memberitakan tentang pemain-pemain kita. Jadi memang perlahan-lahan kita menuju ke sana. Ya semoga ke depannya kita mulai akan semakin dianggap dihormatilah, tidak hanya di FIFA tapi juga di kalangan kita sendiri, itu di Asia yang perlahan-lahan di AFC mulai dipandang sebagai orang yang mungkin bisa menjadi perwakilan, menjadi petinggi AFC suatu saat nanti. Semoga ya, kita berharap semoga bisa ada perwakilan Indonesia. Nah, pasca laga antara Indonesia melawan Bahrain kemarin kan memang PSSI melayangkan surat komplain ke AFC. Surat protes ke AFC yang ada dua hal, yaitu penunjukan wasit yang sama-sama dari Asia Barat dan tambahan waktu soal yang 6 jadi 9 itu tadi. Nah, apakah protes ini yang dikeluhkan udah sesuai atau belum?
Mungkin kalau kita lihat, ini berarti yang menjadi concern PSSI kemarin. Iya, bahwa protesnya itu 2 poin tadi yang Noe bilang. Satu, tambahan waktu yang dianggap terlalu banyak. Yang satu lagi adalah penunjukan wasit. Dua-duanya itu lagi coba diajukan protes, tapi AFC akhirnya mengatakan bahwa protes tidak diterima. Betul. Kayaknya PSSI itu kirim langsung 2 tuh. Satu FIFA, satu PSSI, satu AFC. Dua-duanya. Jadi pas dari FIFA-nya bilang udah dapet, ya lu ke AFC dulu gitu. Nah, AFC-nya ternyata sudah menolak. Berarti kan kita step berikutnya memang masuknya ke FIFA. Ketika FIFA juga nantinya menolak, kita masih punya CAS atau Court Arbitrage of Sports ya. Pengadilan arbitrase sepak olahraga. Itu di situ justru mereka yang bisa mengadili AFC dan juga FIFA. Bener nggak keputusan yang lo katakan terhadap Indonesia bahwa protes lo itu ditolak? Justru mereka yang akan diadili oleh CAS. Bener nggak nih keputusan yang diambil gitu? Cuman kalau enggak, dan kalau AFC bilang wasitnya masih di tahap wajar, berarti kan AFC menolak karena menilai itu. Apakah FIFA akan melakukan atau menilai itu sama? Ya kalau kejadiannya memang seperti itu, ya tidak akan mengubah apa-apa yang terjadi terhadap Bahrain kemarin. Kalau misalnya terbukti wasit itu menerima suap, itu kan ada lagi hal yang harus diteruskan gitu, protesnya, pengadilannya, penyidikannya itu kan harus terus dilakukan. Kalau ternyata ada suap dari Bahrain, berarti Bahrain yang akan kalah 3-0. Kalau keputusannya adalah bandar judi yang ternyata membayar si wasit, wasitnya akan diskors dan juga pertandingan akan diulang. Itu kan biarkan PSSI menuju ke arah sana gitu, melakukan protes. Tapi kalaupun semuanya nggak diterima, at least FIFA dan AFC udah tahu nih, Indonesia keberatan loh dengan semua yang lo lakukan terhadap timnas kita di beberapa pertandingan ini. Akan menjadi sebuah concern ke depannya untuk penunjukan wasit ya jangan lagi dari Asia Barat, karena itu yang menjadi concern dari PSSI sekarang. Sebenarnya kalau yang waktu kejadian yang itu juga sempat ada layangan protes, tapi memang mungkin bukan secara tertulis yang waktu lawan Guinea ya. Bahkan gue ingat justru PSSI juga sempat minta maaf kepada Guinea-nya karena teror rasisme itu kan sempat diserang kepada pemain-pemainnya sama Instagram atau media sosial dari federasinya. Bahkan di saat itu memang susah juga kita untuk memprotes. Kalau kita lihat secara kasat mata, memang melihatnya itu sebagai keputusan yang mungkin 50-50 gitu ya penaltinya. Karena masalahnya nggak ada VAR kan? Nah, itu permasalahannya ada VAR. Kalau memang mau protes harusnya dari awal gitu. Karena kita tahu dia akan digelar di pertandingan di venue yang netral, yaitu di Clairefontaine, lapangan latihan yang cuma 400 orang kalau bisa, dan digelar tertutup gitu, nggak boleh ditonton secara umum. Ya itu harusnya protes dari awal, bukan di akhir seperti setelah ada kejadian. Karena menurut gua ketika kita tahu pertandingan seperti ini digelar di venue yang nggak ada VAR-nya, di pertandingan yang kecil, venue yang kecil tidak ada penonton, ya kansnya akan sangat terbuka untuk kontroversi terjadi. Itu yang harusnya diperjuangkan dari awal oleh federasi kita. Jadi jangan minta maaf, kalau yang kata-kata orang bapak-bapak, lebih baik minta maaf daripada lebih baik minta izin. Ya gitu, jadi lebih mungkin lo preventif dulu di awal daripada lo akhirnya menyesal di akhir. Lo cuma bisa bilang, ya kita sudah berjuang maksimal, kita sudah minta maaf, dan kita akan mencoba melayangkan protes setelah ada kejadian. Lebih bagus lo udah antisipatif dulu dari awal ketika ada sesuatu yang mungkin dirasa tidak srek, apalagi chance-nya atau sikonnya adalah penentuan. Menurut gue tuh kemarin yang paling sayang adalah Olimpiade gitu kan, karena itu kita chance-nya dikit banget dan kita nggak kalah secara kualitas secara permainan maupun juga dari sisi kualitasnya gitu. Ternyata hanya dua-duanya itu sama, walaupun satu nggak gol ya, tapi yang gol itu menurut gue juga nggak kena gitu. Kenapa? Kena bola duluan sama Dewanganya. Itu menurut gue sangat krusial. Nah, kalau dalam kasus Bahrain ini kan memang abu-abu ranahnya, secara rules-nya aman-aman aja, tinggal penunjukannya aja. Tapi kan penunjukan pun juga nggak akan bisa dibantah juga kan, tadi by the rules-nya penunjukan wasitnya selama bukan dari negara atau dari grup yang sama itu baik-baik aja. Nah kalau kita lihat emang dampak dari laga kekalahan kita di Indonesia lawan Bahrain kan emang berbuntut panjang ya. Betul. Mulai dari akun Instagram wasit yang diserang yang sampai sempat hilang, terus bahkan ada upaya juga mau ngehack bahkan akun federasinya dari sepak bola Bahrain. Nah ini sebenarnya gimana tanggapannya mengenai hal ini, dan ini bisa menjadi ini juga nggak sih buat kita justru bisa menjadi kerugian buat kita sendiri? Ya takutnya seperti itu. Jadi bumerang. Iya kan, karena kita belajar dari kegagalan di Piala Dunia U20 di sinilah. Itu kan juga
ramai juga di sosmed. Penolakan terhadap salah satu negara itu begitu besar sehingga FIFA melihat, wah bisa tidak aman nih penyelenggaraan di sini. Walaupun kan belum tentu nggak aman juga, tapi kan mereka berpikiran lebih pada keamanan lebih penting dibandingkan olahraganya itu sendiri gitu. Jadi ya itu mungkin terjadi hal-hal kayak gitu ketika kita berlaku keras terhadap ini berlebihan, menyerang, menghujat, yang kayak gitu-gitu harus kita ingat itu bisa menjadi backfire ke kita gitu ketika nanti PSSI-nya yang di-ban. Nanti kita nggak boleh menggelar pertandingan. Nanti boleh menggelar tanpa penonton. Yang kayak gitu-gitu kan merugikan ya. Itu terburuk tempat netral di luar kandang kita gitu kan. Tempat netral. Kalau netralnya di Timor Leste nggak apa-apa dekat. Atau di Singapura dekat gitu. Dekat ya. Iya. Itu kan maksudnya apa yang kita lakukan itu kita harus melihat kacamata besarnya juga. Nanti kalau kita melakukan ini, impact-nya apa ya? Efeknya apa yang akan terjadi terhadap timnas kita yang sendiri yang kita dukung gitu. Kita mulai dari yang gampang-gampang lah ya, nyalain flare, lempar apa, itu kan udah pasti ada hukuman buat federasi dari sisi nominal. Tapi kalau udah sampai tidak boleh ada penonton, sampai laga itu harus di tempat netral, nggak kebayang kan? Fatal berarti ya? Hilangnya kesempatan kita untuk didukung puluhan ribu penonton di stadion kita gitu. Jadi ya harus melihat juga, dan juga harus melihat kalau itu terjadi pada tim kita yang digituin juga kan pasti kita nggak mau dong. Kok kita menang secara fair kok menurut kita ya, kita menang secara fair kok lo nyerang kita sih. Mungkin Bahrain melihatnya kayak gitu kan. Kok kita menang, kok kita tetap di waktu pertandingan kok kita menangnya, kok kita diserang ya. Mungkin mereka melihatnya seperti itu. Tapi kan ya selalu ada dua sisi, selalu pasti ada kontroversi yang ditimbulkan. Tapi bagaimana kita menyikapi setiap kontroversi itu yang harus kita mulai perhitungkan gitu. Impact-nya nanti ke timnas kita yang kita cintai ini apa ya? Jangan membabi buta gitu ya. Ya memang pada akhirnya kita harus merefleksi diri lagi kan. Kalau hanya untuk sekedar teror atau mungkin kalau percobaan hikmah itu di luar itulah, di luar logika kita itu kan kita nggak ada yang tahu siapa pelakunya ataupun siapa yang melakukannya. Tapi kalau udah tadi yang kemarin nomor telepon katanya dibeberin segala macam, terus dicari anggota keluarganya, itu menurut gua udah berlebihan di luar nalar lah, di luar batas lah gitu kan. Tapi sekali lagi, untungnya mungkin dibandingkan tadi Mas Aryo kasih contoh Piala Dunia U20 itu kan, itu secara keseluruhan sebagai event gitu, sebagai venue yang kita menjadi hostnya dalam satu ajang dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Selama ini kan cuma satu pertandingan nih. Mudah-mudahan ini tidak akan menjadi backfire buat kita. Selama tidak ada tambahan yang lebih di luar nalar lagi gitu kan. Atau ancaman-ancaman yang akhirnya membuat AFC ataupun FIFA melihat ini sebagai bentuk atau tindakan yang patut kita waspadai dan akhirnya mungkin untuk digelar di luar Indonesia. Tapi gue tidak melihat adanya, harusnya ya dari alasan hanya dari teror-teror media sosial ini tidak menjadikan alasan kuat untuk AFC atau FIFA untuk bisa akhirnya menggelar pertandingan di kandang netral. Karena it's just one game ya. Apalagi kalau misalkan Indonesia bisa menjamin bahwa kita bisa memberikan rasa aman untuk mereka untuk satu pertandingan ini dengan catatan. Kalau misalkan ternyata kita tidak bisa menjamin keamanan itu, ya itu pasti akan ada sanksi yang sangat besar untuk kitanya sendiri. Dan supporter kita pasti akan tahu sanksinya akan sangat berat buat kita dan timnas kita jika kita tidak bisa memegang janji kita untuk membuat rasa aman untuk tim tamu yang datang ke sini. Walaupun ya rasa aman itu dalam bentuk fisik dan juga teror-teror yang mungkin ke pribadi. Tapi kalau dalam teror dibentuk di lapangan atau misalkan kayak nyalain kembang api di luar hotel, menurut gue itu dalam batas yang di Piala Dunia pun dilakukan, Piala Eropa pun dilakukan. Yaitu tinggal lakukanlah secara koridor seperti sanksi administratif yang Mas Aryo bilang, bukan dalam tahap lo di-ban, lo di pertandingannya digelar di luar tandingan atau bahkan dibatalkan, dijadikan WO gitu sih. Berarti sebenarnya pesannya adalah kita nggak apa-apa, kesel, kita marah, kita komplain, tapi masih pada batas yang tetap punya akal sehat lah. Tetap ada koridornya gitu. Ya mungkin yang ujian terdekatnya adalah ketika kita menjamu Jepang dan Arab Saudi. Itu kan mungkin kita kesel juga sama Arab Saudi gitu kan. Kita kesel dengan gaya main guling-guling mereka, dengan gaya. Tapi kemarin Arab juga kesel Mas, main sama Bahrain, baru guling-guling lagi kan. Itu lebih parah guling-gulingnya ya. Kita satu rumput sama-sama lebih parah ini orang kali ya. Maksudnya kan pasti ada yang sebel juga kan, pasti nanti fans kita terhadap entah itu Arab, entah itu Jepang. Nah dari situ kita bisa tunjukkan bahwa fine kok mereka ketika datang kita bisa menjamin keselamatan dari tim mereka secara utuh. Sampai dari datang ke Jakarta sampai pulang dari Jakarta ke negaranya masing-masing. Itu mungkin ujian terdekatnya yang
harus kita lalui. Berarti bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita itu layak menjadi host dan kita merupakan host yang baik, berarti Betul. gitu ya. Oke, memberikan kalau gitu. rasa aman dan kredibilitas kita terjamin di mata FIFA maupun AFC sehingga laga lawan Bahrain bulan Maret nanti pun tidak ada gangguan karena kita sudah membuktikan minimal 2 pertandingan terdekat itu sudah semuanya all is well kok gitu. All is well. Asik. Dan ini kita berharap tentunya ya, semoga di laga-laga ke depannya. Jangan ada yang dimarahin. Gantian aku yang yes. Itu dimarahin Mas. Kalau yes dimarahin. Tapi gue juga suka ngomong ya. Lu setuju mulu? Bukan, ya itu bukan setuju, cuman kayak menanggapi. Gitu. Daripada kita bilang no ya kayak cuman ngangguk kan kayaknya kurang ya. Harus ada ya. Ya karena kalau one shot gitu kan kayak enggak. Nanti kayak Mas Sato lagi pidato. Bener. Bercanda teman Allah. Ya udah pokoknya berarti itu pesan-pesannya ya. Semoga kita bisa menjadi host yang baik nanti untuk kita membuktikan bahwa kita aman kok, kita bisa memberikan environment yang nyaman juga kok untuk yang away ke sini gitu ya. Oke, berarti nanti kita menantikan laga lawan Jepang tanggal berapa belas November ya? 15 dan 19. 15 dan 19 November. Taruh di Aman Jiwo biar aman. Wow. Hotel dong. Tap in ke sini boleh Aman Jiwo. Mas Sato terima kasih banyak. Sama-sama Noe. Terima kasih Mas. Oke teman-teman, menurut kalian gimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari kedua pundit kita yang luar biasa yang ada di sini? Ya, boleh tulis di setuju lah, komentar. jangan nggak setuju terus serang lagi kayak Mas Haryo. Udah aman. Teman nalar bagus, cepat lupa udah tuh. Teman nalar tuh kurang ajar. Maksudnya keselnya sesaat doang, nggak bertele-tele, nggak berlarut-larut. Nah itu yang karena apa? Karena mereka berpikir pakai. Nah itu patut dicontoh. Lo kesel saat boleh, tapi jangan berlarut-larut. Pakai nalar. Oke, terima kasih Pak Panji, Mas Sato. Teman-teman saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Sistrina, Mas Sabto Haryo, dan juga Panji Suryono pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Indonesia.